Jadi 2 hari sebelum PHK itu saya memang sudah membuat merek dagang yang namanya Gabovira. Orderan dengan kapasitas besar ya sering sekali ya, baik dari dinas, BUMN ya. Saya pernah dengan dinas kota yang sering, Kota Bandar Lampung, beberapa kali ada order besar. Untuk menjaga supaya konsumen itu percaya dengan kami, bahwa kami itu tidak, ibaratnya tidak curang ya, tidak mau mencurangi juga. Desain yang sudah kita buat ya, sudah kita buat khusus untuk katakanlah kantor X gitu, kami tidak akan membuatnya lagi. Yang namanya orang berusaha, orang hidup harus sabar. Ya, kita yakin saja rezeki Allah yang ngatur. Saya dulu waktu usaha banyak sekali yang membuli, yang mengejek. Orang Jawa bilang ngenyek. Ya, jualan batik di gunung nggak bakalan laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Gatot Kartiko, owner atau pemilik Griya Batik Gabovira. Jadi Gabovira ini sebenarnya saya ambil dari nama-nama keluarga, yang mana Ga itu nama saya sendiri, Gatot, Po itu Deborah, istri, V itu Jelviana, itu anak, Raga, itu anak juga yang nomor 2, jadi Gabovira. Nama ini saya buat 2 hari menjelang saya PHK di tahun 1999 akhir. Jadi usaha batik Gabovira ini saya mulai semenjak saya kena PHK di tahun 1999, dan mulai terbentuknya batik Gabovira itu pada saat bulan Februari tahun 2000, sehingga kami di tahun ini adalah tahun yang ke-25. Jadi usaha batik ini saya rintis sejak kena PHK dengan modal hanya 3 juta, sisa uang pesangon. Tahun 1988 saya bekerja di salah satu perusahaan swasta nasional. Di sana saya bekerja pertama kali saya bekerja sebagai operator komputer. Karena pada saat itu komputer memang menjadi barang mewah di salah satu perusahaan. Kemudian dari perjalanan waktu, akhirnya saya dilibatkan ke keuangan, accounting, perpajakan, dan bidang-bidang lain seperti pemasaran. Nah, perjalanan saya sampai ke Lampung dimulai saat sebagian perusahaan yang ada di Jawa saat itu banyak yang sudah tutup atau PHK. Ada beberapa macam perusahaan grup di tempat saya bekerja, itu ada di Tambak Udang, kemudian ada di real estate, ada di surat kabar atau media. Nah, kemudian kebetulan saya banyak dinasnya di bagian Tambak Udang. Nah, tahun 94 saya ditawarin mutasi ke Lampung, karena Lampung membuka lahan baru Tambak Udang seluas 1000 hektar. Pertama kali saya masuk Bandar Lampung itu di tahun 94. Kantor saya itu ada di Rawa Laut, yang belakang SMA Arjuna. Nah, tetapi Tambak Udangnya itu ada di daerah Wonosobo, Tanggamus, Kota Agung. Ya, di sana. Jadi selama 5 tahun saya di sana. Nah, semenjak masuk di perusahaan ini, saya adalah bagian pembukuan accounting, bagian keuangan, termasuk di perpajakannya. Tahun 98 itu ada krisis moneter, jadi perusahaan kami juga kena imbasnya, sehingga mau tidak mau perusahaan ini harus gulung tikar. Sehingga semua karyawan mulai dari office boy sampai direktur utamanya itu harus ter-PHK, termasuk saya. Jadi setelah saya mendengar bahwa ada
rencana PHK besar-besaran di tubuh perusahaan kami. Nah, ini menjadi beban bagi saya. Karena apa? Pertama dari beban keuangan yang selama ini bertahun-tahun setiap bulan kita dapat penghasilan, dengan adanya PHK ini otomatis hilanglah semua penghasilan. Nah, disinilah dibutuhkan kesabaran. Kesabaran selama saya ter-PHK, bagaimana saya mengelola uang itu supaya saya bisa survive di Lampung, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga bagaimana harus tercukupi. Nah, ini yang saya lakukan, ibaratnya di Bandar Lampung dengan kondisi ekonomi yang boleh katakan tanda kutip terpuruk, saya harus bisa hidup. Tahun 99 akhir sampai tahun 2000 itu adalah awal saya boleh dikatakan ekonominya terpuruk sekali. Waktu itu terpikir, jadi mertua, orang tua itu sudah menelpon, yuk pulang ke Jawa aja. Apa yang saya pikirkan, kenapa saya tidak mau? Saya tidak mau egois, karena saya memberatkan anak saya. Anak saya harus sekolah, harus punya pendidikan. Kalau saya pulang ke Jawa, saya masih bingung, apakah bisa saya menyekolahkan anak dengan kondisi anak saya yang harus sekolah di sekolah luar biasa. Sehingga inilah yang menjadi saya sama istri saya untuk berpikir apapun yang terjadi, kita tetap di Bandar Lampung untuk membesarkan anak sama menyekolahkan anak. Saya nggak mau egois, bisa saja saya jual rumah, kita pulang. Tetapi apa yang menjamin pada saat kita jual rumah, kita pulang ke Jawa, kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih bagus. Jadi selama kurun waktu 3 bulan setelah PHK itu, saya mencari bentuk apa yang saya mau lakukan. Saya pernah jualan tas, alhamdulillah gagal. Tas keliling, saya keliling. Kemudian saya jual apalah ya, jam tangan, saya ambil, saya jual lagi dari bambu kuning, pasar bambu kuning, jam-jam murah itu kita jual. Nah, pada saat ini saya mendengar informasi kalau di Bandar Lampung ada yang namanya batik, tapi batik Lampung, batik khas Lampung. Akhirnya saya penasaran, saya mencari batik khas Lampung itu kayak apa. Setelah saya menemukan, loh kok begini, sehingga batik ini tidak boleh tercampur antara motif-motif dari luar Lampung, khususnya Jawa, dicampur dengan ornamen Lampung. Dan ini diklaim sebagai batik khas Lampung. Ini yang membuat saya, Lampung harus punya identitas. Sehingga saya beranikan diri, saya bismillah, saya akan membuat batik khas Lampung. Saya dulu hidup di Pekalongan, Jawa Tengah, karena kantor pusat saya dulu di Pekalongan. Paling tidak saya paham tentang batik. Jadi tahu batik? Tahu batik, lalu bekerja, kantor pusatnya di Pekalongan. Nah, banyak mengenal ornamen-ornamen saat saya bekerja. Nah, setelah saya pelajarin di batik yang di Lampung, ornamen-ornamen Jawa itu banyak kecampur dengan ornamen Lampung seperti siger, jung atau kapal. Nah, dari sinilah mulai saya mengembangkan Lampung harus punya identitas, khususnya di dunia batik. Saya belajar banyak sekali budaya Lampung. Saya asli Jawa, tapi bagaimanapun Lampung adalah bagian dari Indonesia. Saya tidak salah kalau mempromosikan atau mengenalkan budaya Lampung ke Indonesia. Akhirnya saya belajar lewat museum pertama kali. Saya belajar di museum, oh begini. Kemudian saya banyak kenal budayawan Lampung seperti Pak Asari Kadir. Itu adalah mentor saya di bidang budaya. Saya banyak tanya ke beliau. Pernah juga dengan Pak Sarudin, Gubernur Lampung tahun 2014, 2 periode. Itu saya juga beberapa kali berdiskusi, diajak ngobrol sama beliau untuk bagaimana sih membuat batik khas Lampung, harus ornamen apa yang harus dimunculkan. 2 hari sebelum PHK itu saya memang sudah membuat merek dagang yang namanya Gabovira. Sebenarnya itu saya pakai untuk merek tas, bukan merek kain batik. Karena tasnya itu banyak yang gagal, boleh katakan tidak jalan usahanya, akhirnya saya coba, saya
sematkan di batik. Jadi nama toko batik saya dulu, waktu saya pertama usaha, Batik Gabovira. Nah, dan di tahun 2010, Gabovira sudah kita daftarkan di HAKI. Dan alhamdulillah kami sudah memegang sertifikat HAKI resmi dari pemerintah. Jadi awal-awalnya saya berkonsentrasi ke desain. Jadi saya membuat desain batik khas Lampung itu, alhamdulillah banyak yang menyukai, banyak yang menerima. Akhirnya saya mulai langsung ada produksinya ada 3, ada batik printing, cap, dan tulis. Nah, semua itu kita awali dengan proses-proses produksi itu. Kemudian dari desain-desain yang berkembang, itu akhirnya banyak orang mengenal Gabovira karena punya ciri khas. Karena saya yang merasa membuat desain. Akhirnya dari situlah orang banyak pesan, banyak dibuatkan desain, termasuk di 2004, pertama kali Bapak Gubernur, Pak Sarudin, meminta saya untuk membuatkan desain khusus pada saat untuk open house. Alhamdulillah saya membuat desain dan diterima, dipakailah oleh beliau beserta jajarannya. Kemudian tidak lama dari situ saya dipanggil Ibu Sarudin, Ibu Truri Sarudin, untuk membantu membuatkan desain batik PKK Provinsi Lampung. Di situ saya buat desain. Ya mungkin ada waktu sebulan saya mondar-mandir ke rumah beliau, konsultasi. Alhamdulillah diterima. Nah dari situlah akhirnya saya bisa membuat batik desain PKK Provinsi Lampung. Nah dari momen itulah ibaratnya manusia yang tadinya saya baru merangkak, sekarang mulai belajar jalan. Jadi pada saat pameran Lampung Fair di Grawangsa sekitar tahun 2004-2005 lah ya, saya lupa tepatnya. Disitulah Pak Sarudin berkunjung ke stand saya. Dari kunjungan itulah ada semacam tantangan dari beliau. Kalau tak suruh membuat batik desain untuk seragam, saya bisa enggak? Akhirnya tantangan itu saya jawab, siap Pak. Betul, 2 minggu dari situ saya dipanggil. Suruh membuat desain dengan konsep yang ada di beliau, saya terjemahkan di dalam batik. Karena pada saat Pak Sarudin itu beliau minta desain yang agak besar-besar. Dari situlah saya eksekusi, apa kemauan beliau pada saat itu saya buat. Alhamdulillah diterima. Nah disitulah mulai batik saya dipakai oleh orang nomor 1 di Lampung. Dan itu merasa saya sangat bangga. Karena pada saat itu saya pemain baru, tapi rodanya sudah dipakai orang nomor 1 dan itu asli orang Lampung. Bangga bagi saya. Jadi saya nggak berpikir panjang. Inilah yang membuat jadi saya semangat untuk membuat desain. Saya banyak ilmu belajar dari beliau. Bagaimana membuat desain, apa yang harus ditampilkan pada selembar kain batik supaya orang dari kejauhan, oh itu Lampung. Beberapa tahun yang lalu Gabovira banyak terlibat di masyarakat wilayah sekitar dengan kita bantu untuk ya paling tidak mengenalkan batik. Sampai hari ini saya di depan itu ada anak PKL kita ajarkan, kita menerima pelatihan batik mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah dari situlah saya berusaha untuk mengenalkan batik khas Lampung. Jadi dan banyak perajin-perajin yang sekitar sini itu boleh dikatakan hampir lebih dari 75% itu dulu pernah belajar, pernah menjadi mitranya Gabovira. Sekarang mereka mandiri. Nah inilah misi kami agar batik ini bisa dicintai masyarakat Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau tidak demikian, jangan salahkan batik hilang di Indonesia kalau generasi mudanya tidak kita kenalkan, tidak kita ajarkan. Dari momen 2009 itulah UNESCO mengakui batik itu memang peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Makanya lahirlah Hari Batik di 2 Oktober. Nah dari mulai itulah dari Sabang sampai Merauke semua sudah punya batik, termasuk Lampung. Tinggal kita berperan bagaimana UMKM di Lampung ini bisa bersaing dengan UMKM seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Kita kembangkan, kita banyak membuat desain. Jangan pernah menjiplak.
Itu pesan kami sebagai pengusaha di UMKM di Bandar Lampung. Proses penjualan saya memang dari door to door. Saya dulu pernah keliling dia pasar-pasar tradisional di Kota Bandar Lampung. Saya pernah membawa kain batik. Iya, saya pasarkan dari pasar ke pasar, kemudian sampai ke metro. Saya kenalkan, saya titipkan ke toko-toko. Ya, salah satu dulu ada King Supermarket, sebelum ada Chandra, ada King Supermarket. Akhirnya saya juga masuk ke Chandra Supermarket, Dep Store-nya itu. Jadi kita titipkan. Nah, dari situlah mulai saya berjualan. Belum ada yang namanya Shopee, belum ada yang namanya penjualan online. Jadi kita masih ibaratnya dari toko ke toko, dari pintu ke pintu kita promosiin. Selain itu kita juga banyak didatengin surat kabar seperti Lampung Pos dulu memberitakan kami, sehingga inilah pintu untuk boleh dikatakan promosi. Dari situlah banyak orang mengenal tentang batik Gambofira. Apalagi setelah dipakai sama Presiden SBY tahun 2009. Pernah itu dulu dibantu oleh yang gubernur sekarang, ya Mirzani. Waktu itu beliau menjadi ketua HIPMI Lampung, yang mana batik ini dipakai oleh HIPMI seluruh Indonesia. Motifnya motif dari Lampung. Ini suatu kebanggaan khususnya bagi masyarakat Lampung, bahwa salah satu karya batik khas Lampungnya bisa dipakai sampai ke nasional. Selain itu juga dipakai oleh panitia besar Inakraf. Itu juga hasil karya Gambofira. Dulu yang pakai banyak menteri yang pada saat itu di tahun kurang lebih tahun 2014-an, 2013-2014 itu banyak kita mengeluarkan produk-produk yang dipakai untuk nasional. Saya dulu pernah memasarkan sampai ke metro, kemudian ke Tataan, ya pasar-pasar tradisional saya masuk semua, apalagi di Bandar Lampung, dan alhamdulillah banyak penolakan. Iya, tapi sebagai ya namanya orang melakukan usaha, kita harus berjuang kan, dan tidak boleh menyerah. Ibaratnya ada 10 pintu, saya baru masuk 4 pintu, kalau saya sudah menyerah, habislah riwayatnya. Tetapi dari 10 pintu, saya 4 pintu gak diterima, mungkin pintu kelima saya masuk pintu 50, pintu ke-6 dan seterusnya. Ini yang saya lakukan, jadi saya nggak berhenti. Saya sendirian. Iya. Pernah dulu pameran juga sama istri, sampai kehujanan, bawa motor Vespa butut. Kalau 10 tahun sih ada. Naik jatuh bangunnya itu ada. Nah, disitulah proses penggemblengan saya sebagai pelaku usaha, baik secara manajemen, secara produksi, pemasaran, disitulah kawah Chandra di muka saya. Dulu pertama sisa uang pesangon, uang PK, hanya 3 juta. 3 juta itu dulu saya titipin teman. Di Jawa saya minta kalau bisa saya pinjam kain, yang saya jual pertama kali bukan batik khas Lampung, tapi batik Pekalongan. Dengan uang 3 juta itu. Yang penting saya bisa hidup di Lampung. Bagaimana caranya? Saya harus bisa hidup, saya berjualan. Masa-masa sulit saya pertama kali setelah PHK itu. Nah, itu saya antisipasi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, ya, karena banyak kebutuhan, harus bayar listrik, angsuran rumah, nah, sekolah anak. Nah, itulah yang saya putar dari uang PHK tadi itu. Nah, dulu makan mungkin nggak bisa sehari 3 kali, itu paling 2 kali. Nah, kadang-kadang nasi tapi lauknya ya itu aja, mungkin tempe aja, tahu aja, mungkin ayam kita beli yang tulang-tulangnya aja. Itu masih saya masih ingat sejarahnya. Jadi orang melihatnya sekarang. Nah, tapi bagaimana proses saya hidup di Lampung ini dengan keterbatasan biaya. Jadi itu yang saya lakukan, bagaimana kita hidup ya, boleh katakan ya harus nerimo, kata orang Jawa, dan sabar, itu yang saya lakukan. Terus beberapa tahun begitu, akhirnya alhamdulillah
Dengan kesabaran itu pelan-pelan terkumpul modal, kita sisihkan untuk modal, untuk urusan dapur, terus begitu selama berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Alhamdulillah, kalau zamannya Pak Sarudin dulu, ya boleh katakan hampir seluruh tamu yang beliau mau kemana mesti ambil oleh-olehnya di Gabovira. Bahkan sering ada cerita tengah malam jam 12 saya digedor sama protokolnya bahwa besok pagi Bapak mau, Pak Gubernur mau ke Jakarta pagi, pesawat pagi. Mau nggak mau protokolnya itu harus menyiapkan batiknya. Makanya jam 12 malam saya digedor. Saya kaget nggak taunya dari pihak protokol Gubernur ngambil batik untuk dibawa karena diperintahkan oleh Pak Sarudin. Bahkan saya sendiri ditelepon sama ajudan protokol suruh ke rumah membawa batik, mereka pilih. Jadi Pak Gubernur pilih. Alhamdulillah kalau saya bawa 20 pulang kosong, diambil semua. Nah inilah, jadi memang beliau benar-benar membantu UMKM khususnya batik, karena beliau menganggap batik ini perlu diangkat, budayanya perlu diangkat. Dia tidak berpikir kamu orang Jawa, kamu orang Lampung dan sebagainya. Yang penting bisa mempromosikan Lampung, ayo jalan bareng-bareng. Sementara ada beberapa produksi saya lakukan di home industry saya. Saya ada home industry aja di Jawa, Pekalongan. Kenapa saya lakukan di sana? Karena di sini pertama SDM-nya kurang mumpuni. Yang kedua bahan baku itu di Lampung boleh katakan agak susah. Bukan agak susah, memang susah. Contohnya kain. Di Lampung tidak ada pabrik kain. Di Lampung tidak ada pabrik obat atau penjual obat batik. SDM-nya juga minim. Sedangkan kalau saya paksakan, dulu saya pernah memaksakan sini, saya tutup karena SDM-nya nggak siap. Yang bisa saya kembangkan hanya tulis, batik tulis. Sebagian dulu saya kembangkan di sini, akhirnya ilmunya saya tularkan ke UMKM di Kemiling. Akhirnya sekarang mereka pada mandiri. Ada di beberapa Pinang Jaya itu ada beberapa batik. Nah mereka dulu pernah berkolaborasi dengan Gabovira. Paling tidak pernah belajar dengan Gabovira. Sampai hari ini di depan itu ada workshop bagaimana kalau anak-anak ini membuat batik. Saya ada MOU beberapa SMK, salah satunya dengan SMK 5 di Banten Lampung ini untuk mengirim siswa-siswanya ke Gabovira untuk belajar membatik. Jadi mereka dimagangkan di sini. Orderan dengan kapasitas besar ya sering sekali, ya baik dari dinas, BUMN, ya saya pernah dengan dinas kota yang sering kota Bandar Lampung, beberapa kali ada order besar, kemudian dari beberapa kabupaten, ya kemudian BUMN, kantor pajak, ya jadi banyak sekali sudah berhubungan dengan Gabovira, dengan beberapa desain khusus yang kita siapkan. Sampai hari ini pun dari sekolah-sekolah, dari rumah sakit itu selalu bekerjasama dengan Gabovira. Karena apa? Kami bisa membantu membuatkan desain tanpa biaya. Yang penting buatnya harus di Gabovira. Kita buatkan bantu desain sampai ACC desainnya, baru kita buatkan batiknya. Minimal order harus minimal 200. Ya, itu desainnya nggak bakalan kami pakai. Kami jaga amanah. Kalau desain ini sudah punya rumah sakit A, kami nggak mau jual ke orang. Ini saya jaga amanah, walaupun orangnya nggak ngelihat saya, nggak ada di sini. Tapi saya sudah komitmen, staf-staf saya, kalau ini sudah dipakai oleh salah satu instansi atau lembaga, haram hukumnya harus kita jeblak untuk orang lain. Kalau desain memang kurang lebih 200-an lebih ya desain, tapi kalau produksi boleh dikatakan sudah menyentuh 1 juta produk yang mulai awal sampai sekarang ya bisa jadi. Karena saya nggak pernah ngitung detailnya, tapi dari laporan keuangan saya, laporan-laporan penjualan saya itu bisa dinasikan sudah lebih dari
ya kurang lebih menyentuh 1 jutaan lah. Pelayanan kita di sini bisa lihat tempat kami bersih, wangi, ya kan. Kadang-kadang kita siapkan buah pisang khas kemiling sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau bermain harga. Ya, katakanlah ada kenaikan harga di kain. Kalau itu tidak signifikan, kami tetap tidak mau menaikkan supaya tidak dinilai sama konsumen saya itu bermain harga. Lebih baik saya menurunkan laba. Yang tadinya saya harus labanya 5, karena ada kenaikan kain sedikit, nggak apa-apa. Kita rugi sedikit, labanya jadi 4. Yang penting kita masih laba. Tetapi dari konsumen kita jaga, jangan sampai mereka kecewa karena kemarin saya beli sekian, kok sekarang sekian lebih mahal. Ini yang kita jaga. Kemudian kualitas. Ya, kualitas kita pertahankan. Kalau ada yang rusak, ada yang cacat, kami bertanggung jawab 100%. Saya ganti seluruhnya atau uang saya kembalikan tanpa ada potongan Rp1.000 pun. Jadi sebagai garansi. Nah, ini yang saya terapkan. Untuk menjaga supaya konsumen itu percaya dengan kami, bahwa kami itu tidak, ibaratnya tidak curang, ya, tidak mau mencurangi juga. Desain yang sudah kita buat, ya, sudah kita buat khusus untuk katakanlah kantor X gitu, kami tidak akan membuatnya lagi. Ya, kalaupun ini sudah pernah kita cetak, kami rubah warnanya. Karena ada yang supaya apa? Ada eksklusivitas si pemakai batik ini biar nggak disamai dengan orang lain. Walaupun satu kantor sama, tapi paling tidak ini sudah dipakai katakanlah kantor perdagangan. Jangan sampai nanti kantor pertanian pakainya sama. Nah, paling tidak itu yang kita jaga. Kalau memang sama, mungkin di warna kita bedain. Karena ini bukan belinya desain khusus, mungkin dia untuk seragam tapi cuma 30. Nanti dari event yang sama, ini pakai desainnya sama tapi warnanya beda. Karena ngambilnya memang dia tidak banyak, hanya 30, 25 lah. Untuk menjaga supaya mereka pas saat kayak katakanlah pameran ketemu, supaya enggak, waduh kok sama. Nah, kita bedain di warna. Di warna aja kita bermainnya itu. Dan mereka mau menerima masalah itu. Karena memang kita ada batasan, kalau 200 baru nggak ada yang pakai, kita jamin. Tapi kalau di bawah itu, kadang-kadang kita ada 100, dia butuh cuman 30. Nah, kalau sudah ada yang pakai gini, biasanya kita tahan dulu untuk menjualnya. Sampai acara itu selesai, baru kita jual. Dan biar nggak benturan. Tapi kita khususkan lagi jualnya tidak di kota yang sama. Jadi contohnya di Bandar Lampung, pakai baju warna merah, motifnya A. Sudah ada acara selesai. Bagaimana caranya kita jual mungkin di kabupaten. Kita nggak jual di Bandar Lampung lagi, enggak, tapi ke kabupaten. Untuk desain memang sudah saya turunkan ke anak saya yang laki-laki, itu sudah. Kemudian saya ada tim sekarang, tim produksi, itu juga saya ajarkan membuat desain. Dan dia sudah saya wajibkan harus menciptakan desain baru, tetapi quality control harus ke saya. Jadi sebelum dinaikkan ke produksi, harus saya cek dulu ada koreksi-koreksi yang mana. Termasuk anak saya juga, saya koreksi dulu, baru naik ke produksi. Pertama, yang namanya orang berusaha, orang hidup harus sabar. Ya, kita yakin saja rezeki Allah yang ngatur. Saya dulu waktu usaha banyak sekali yang membuli, yang mengejek. Orang Jawa bilang ngenyek. Ya, jualan batik di gunung nggak bakalan laku. Itu dulu kalimat yang terngiang di telinga saya. Pernah sama tetangga-tetangga ada orang yang statement begitu, tapi apa? Rezeki yang ngasih Allah. Saya pada saat itu ibadah, sehingga apa? Saya lakukan aja bismillah, karena niat saya ibadah. Karena rezeki yang ngatur Allah, saya terus berjalan. Tapi harus optimis, jangan ikut-ikutan bisnis. Jadi saya optimis waktu itu, saya hanya batik saja, saya melangkah terus dan sabar. Ya, semua itu kita sandarkan kembali ke Allah. Apapun yang kita dapatkan, ya kita syukuri aja. Saya dulu dapat 10.000, alhamdulillah. Ditambah lagi, alhamdulillah. Terus begitu. Sampai ya maaf,
bukan saya mau riak. Saya pernah belajar haji tahun 2011 dari Batik. Saya sama istri sudah bolak-balik umroh dari Batik. Itu nilai yang bisa boleh saya katakan, kalau saya dulu bekerja di tempat pekerjaan saya yang lama, iya, rumah gerai, ini ada gerai saya sudah 4 ya, dari rumah tipe 21 sampai saya punya rumah, nambah bangunan, nambah gerai, nambah toko. Sekarang adalah kami punya cita-cita akan membuat semacam gerai besar, yaitu seperti Krishna yang ada di Bali. Ini yang akan kita coba kita wujudkan di Kemiling sini untuk mengangkat UMKM termasuk produk dari Gapuvira, dan kita tampung UMKM paling tidak se-Bandar Lampung maupun mungkin teman-teman di kabupaten lain di Provinsi Lampung. Kebetulan saya khususnya di Kota Bandar Lampung terlibat di kelompok-kelompok UMKM yang ada di tempat saya ini, kelompok UMKM yang ada di Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung. Di sini kami tampung, ada kalau 30-an UMKM ada. Ini gedungnya milik kami, tetapi isinya 50% UMKM Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian saya juga dilibatkan oleh Pemkot, khususnya Dinas Perdagangan, untuk mengurusi Galeri Al Furqon yang di sebelah Masjid Al Furqon di Kota Bandar Lampung. Disitulah saya menjadi ketua untuk berbagi ilmu dengan teman-teman UMKM, termasuk pemasaran, pameran, pelatihan-pelatihan. Saya juga bekerja sama dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mereka, teman-teman yang ada di baik yang di tempat saya sini maupun di Al Furqon, selalu kita edukasi tentang perpajakan, sehingga mereka nanti bisa melek pajak, tidak takut pajak. Karena apa? Kalau UMKM sampai takut pajak, saya pastikan tidak akan naik kelas. Kami anti penjiplakan. Yang kedua, harga juga kami sebagai pelaku usaha batik tidak mau ibaratnya memberi harga yang terlalu tinggi walaupun kita sudah dikenal. Tetapi kami tetap menerapkan harga yang layak aja. Rate-nya mulai dari 50.000 ya sampai jutaan kita ada. Jadi mulai kelas bawah sampai atas kita ada ringnya, ada semua segmen kita penuhi. Dan kita juga selain jual batik, kita ada baju jadi, dan itu bisa dilihat karena apa? Setiap Senin sampai hari Jumat kita ada live selling di Shopee maupun di TikTok. Nah, jadi kami juga sekarang bermainnya bukan hanya offline tapi online. Ini untuk menerima tantangan dari luar. Kalau kita nggak bisa online, kita akan tergerus oleh zaman. 20 karyawan terbagi atas, ada bagian manajemennya itu ada pembukuan, accounting, kemudian digital marketing, terus ada pemasaran, kemudian bagian legal yang ngurusin untuk begini-begini itu legal, itu kita sudah bagi semua. Jadi kita sudah ada, walaupun kita UMKM ada produksinya, walaupun kelasnya UMKM, tapi kita mempunyai semacam struktur organisasi yang jelas. Dan kami juga beberapa kali mendapat penghargaan dari provinsi, kemudian dari khususnya kemarin kita dapat penghargaan dari Sidakarya tentang produktivitas, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, dari kantor pajak karena kami pembayar pajak yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang insya Allah mohon doa restunya tahun ini kami mewakili UMKM di Lampung untuk para makarya tingkat nasional. Jadi tentang produktivitas tapi tingkatnya nasional.